Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali kita kembali bisa bertemu dalam kajian kitab Al-Hidayah, pertanyaan atau soal jawab mengenai persoalan-persoalan agama. Dan seperti biasanya, di tengah-tengah kita telah hadir Kiai Haji Dr. Andes Hamid Siddiq MPDI yang akan membahas kitab yang disusun oleh Kiai Haji Aceng Jakaria. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan langsung kepada Ustadz untuk membahas tema yang masih dalam judul At-Tamassuku bil Qur'anil Karim, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran Karim, baik berdasarkan teks-teks Al-Quran, nas-nas Al-Quran, ataupun berdasarkan hadis-hadis seperti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tafadhol mashkuran ma'zuran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, yakni bahasan kita masih berkaitan dengan perintah untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang sekarang kita akan mengkaji satu persatu dari hadis ya yang diungkapkan dalam kitab Al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah. Nah, sekarang hadis berikutnya yang diterima dari Anas bin Malik. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaqulu, Anas berkata, Ja'a salah satu rahtin ila buyuti ajwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang tilu golongan ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga kelompok ya datang ke rumah Nabi SAW untuk bertanya kepada istri Nabi. Nah, yas'aluna an ibadatin Nabi SAW. Nah, yang tiga kelompok itu bertanya kepada istri Nabi tentang bagaimana ya ibadah Nabi itu. Ingin tahu gimana sih ibadah Nabi itu. Nah, palamma akhbaru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka dikasih kabar, ya, ketika dikasih kabar oleh istri-istri Rasul, ka'annahum taqalluha. Seolah-olah mereka yang tiga kelompok itu masih kecil dibandingkan dengan Nabi. Ya, kuantitas dan kualitas ibadah Nabi. Merasa nggak ada apa-apanya. Merasa nggak ada apa-apanya gitu. Nah, jadi
isi Nabi itu kan memberikan penjelasan bagaimana ibadah Nabi itu. Nah, ini ibadahnya itu. Ya, kalau sholat gimana sholatnya. Kalau sholat malam, bagaimana sholat malamnya. Bagaimana saumnya, bagaimana infaknya. Untuk bagaimana perhatian kepada orang gitu. Pokoknya semua hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Nabi oleh isi Rasul dijelaskan. Nah, karena itu para sahabat masih kecil ya dibandingkan dengan ibadah Rasul. Masih sedikit dibandingkan dengan ibadah Rasul. Baik dalam segi kuantitas ataupun dalam segi kualitasnya. Hanya di sini diceritakan mengenai secara aplikatif bagaimana pelaksanaan ibadah Rasulullah itu. Nah, di sini sahabat Anas bin Malik itu menekankannya itu adalah berkenaan dengan respon para sahabatnya itu, bukan menekankan pada persoalan bagaimana aplikasi dari pelaksanaan ibadahnya itu. Nah, lalu para sahabat itu berkata, faqalu wa aina nahnu minan nabi SAW. Mereka berkata, gimana kita ini dibandingkan dengan Nabi SAW? Qad gupira lahu ma taqaddama min dzanbih wa ma ta'akhkhara. Nabi itu telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang kemudian. Ya, udah ditetapkan oleh Allah itu diampuni dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang kemudian. Tapi ternyata ibadahnya luar biasa. Sedangkan kita mungkin walaupun nggak diungkapkan di sini, nggak diungkapkan. Iya. Ya. Ini sedangkan kita ini enggak ditetapkan telah diampuni dosa yang akan tak datang, tapi kok masih begini. Akhirnya dari ketiga kelompok itu berkomitmen. Ya, di antara ada yang berkomitmen begini. Qala ahaduhum amma ana fa inni usallil laila abadan. Adapun aku, katanya itu, akan melaksanakan sholat malam selama-lamanya. Sholat malam. Tidak akan ada malam yang tertinggal untuk melaksanakan sholat itu. Dan sepanjang malam. Iya. Bahkan ini ada sebagian sahabat yang misalkan sholat itu habis isya, selesai itu qobla subuh, tidak tidur. Iya. Nanti saya ceritakan sahabat yang mana itu. Iya. Wa qala akharu, yang lainnya juga berkata, ana asumud dahra wala uftiru. Aku mah akan saum selama setahun dan tidak akan berbuka. Disebut saum wisol itu kalau sekarang tuh ya. Terus-terusan. Wa qala akhar, yang sebagian lagi juga berkata, ana a'tazilun nisa. Aku akan menjauhi istri. Nah, itu.
Fala atajawwaju abadan, tidak akan menikah selamanya. Karena Ini khusyuk beribadah ya. ya sebab dianggapnya ya perempuan itu akan mengganggu pada kehusuan di dalam beribadah. Jadi aspek dunia itu akan mengganggu pada kehusuan dalam ibadah. Nah, di antara kasus berkenaan dengan akan melaksanakan ibadah terus-menerus, akan meninggalkan keduniaan, itu di antaranya telah direalisasikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Itu dalam riwayatnya itu yang dikeluarkan oleh Bukhari ya dalam kitab As-Siyam. Tuh, dalam hadisnya itu begini ya, an Abi Juhaipata, dari Abi Juhaipah qala, berkata, akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Nabi SAW telah mempersaudarakan ya antara Salman dengan Abu Darda. Jadi begini. Jadi ketika muhajirin datang ke Madinah itu, masing-masing muhajirin itu adalah dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah. Muakhot itu. Jadi muakhotkan itu. Jadi termasuk salah satu keluarga dari orang Madinah, termasuk ditanggung juga untuk biaya kehidupannya itu. Nah itu. Ya, kalau Salman kan dari mana? Sebetulnya Al-Farisi gitu kan ya. Persia gitu. Salman itu unik memang cerita masuk Islam itu Salman itu. Nah, dipersaudarakanlah Salman dengan Abu Darda. Itu jadi Salman masuk pada lingkungan keluarga Abu Darda. Nah, pajaro Salmanu Abu Darda. Di satu saat Salman itu berkunjung ke rumah Abu Darda. Paro'a Ummat Darda mutabaddilatan. Lalu dia melihat istrinya Abu Darda itu dengan memakai pakaian sangat sederhana. Padahal Abu Darda orang kaya. Kalau sekarang itu ya konglomerat, pengusaha. Gitu. Pakolalaha, sama bertanya kepada istrinya itu, Masyanuka, ada apa denganmu? Kok kenapa berpenampilan seperti itu? Kalau sekarang mungkin ya tidak mencerminkan kerapihan. Nah, Rasulullah kesempatan lain itu pernah menyampaikan kalau Allah kasih nikmat, ya Allah pernah bertanya pada sahabat yang ini, mana bekas nikmat yang Allah berikan kepadamu? Ya, jadi tidak dikatakan orang zuhud, ya yang memakai pakaian compang-camping. Ya, ini ulama ini ya katanya sederhana. Sederhana bukan berarti ya tidak rapi. Itu bukan aspek mahalnya pakaian, bukan. Tapi rapi itu bisa. Gitu. Makolalaha. Nah, lalu itu pertanyaannya itu ya, pertanyaan Salman itu pakolalaha masyanuka, ada apa dengan masyanuki, maaf. Masyanuki, ada apa dengan kamu? Kok berpakaian seperti itu? Qalat, istrinya Abu Darda menjawab,
Ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda sekarang mah sudah tidak peduli lagi pada urusan dunia. Sudah tidak merasa butuh lagi pada urusan dunia. Termasuk tidak butuh pada istri. Jadi seolah-olah begini, dengan penampilan, dengan pakaian yang pantas, juga Abu Darda makan cuek gitu. Gak akan perhatikan aku. Ya kalau gak diperhatikan ya seadanya aja lah seperti ini. Nah, Faja Abu Darda. Lalu datanglah Abu Darda. Fasona'a lahu ta'aman. Lalu Abu Darda membuatkan makanan buat Salman. Faqala, Abu Darda berkata, Kul, ta'imni shaimun. Makanlah. Aku gak akan makan aku mah. Karena apa? Lagi saum. Saya lagi saum, silakan kamu makan sendiri. Qala, Salman menjawab, Ma ana biakirin hatta ta'kulah. Aku mah tidak akan makan. Gak akan makan. Kecuali kamu ikut makan. Ya, sampai kapanpun aku gak akan makan. Kecuali kamu lagi ikut makan. Nah akhirnya gimana Abu Darda? Akal dia makan. Ya jadi ini menjadi syariat. Ya, untuk menghormati tamu. Walaupun kita dalam keadaan sedang saum. Saumnya saum sunnah. Saum sunnah tentu bukan saum wajib. Ya, boleh kita membatalkan saum. Itu. Semacam Abu Darda juga mengatakan saya tidak akan makan kecuali kamu ikut makan. Nah, pada makanan lailu dah Abu Darda yaqumu. Pas di waktu malam Abu Darda bangun mau sholat malam. Padahal baru Isya, selesai Isya. Pakola, kata Salman, Nam, tidur kamu. Panama, lalu dia tidur. Sumada apa yakumu. Lalu dia bangun lagi, mau sholat malam. Tapi masih malam bener gitu ya. Jadi masih jauh waktu subuh itu. Mungkin kalau sekarang sebelum jam 12-an lah. Pakola, Nam, kata Salman, tidurlah. Nah, palang makana min akhiril laili, ketika datang di akhir malam, kurang lebih jam 2 atau jam 3, Ola Salman berkata, Kum halaan. Silahkan sholat sekarang. Fasollaya jami'a. Lalu dua-duanya sholat bareng. Nggak ceritakan berjamaah atau tidak, ya nggak ceritakan di sini. Cuma Abu Darda dan Salman juga melaksanakan sholat, tapi tidak diceritakan apakah dia berjamaah atau tidak. Ya. Gitu ya. Hanya kalau sunat kan itu boleh berjamaah, boleh juga tidak. Iya. Itu kan masuk seperti halnya tarawih juga. Iya. Itu bisa berjamaah. Ya, bisa berjamaah dan juga bisa tidak. Nah, ini menggambarkan ya Salman tuh mendorong supaya memperhatikan istrinya. Iya, betul. Gitu. Jadi ada hak istri. Ada hak istri, gitu ya. Kalau mungkin ya, kalau keluar tuh ternyata rambutnya sudah basah gitu kan ya. Seperti itu. Faqala Salmanu. Lalu Salman berkata kepadanya, Inna li rabbika alaika haqqan. Sungguhnya
untuk Tuhanmu juga ada hak. Wali nafsika alaika haqqan. Dirimu juga punya hak. Ada hak Allah, ada hak badan. Gitu ya. Ada hak Allah, ada hak badan. Jangan sampai mengutamakan terus hak Allah, sedangkan hak badan, Diabaikan. hak diri diabaikan. Nah, termasuk hak diri diutamakan, hak Allah diabaikan. Itu juga nggak bisa. Kan doa kita juga mohon berdoa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi harus Itu tahu. memohon kepada Allah itu dunia dan akhirat sama-sama memperoleh hasanah. Tambahannya kemudian ada wali ahlika alaika haqqan. Buat istrimu juga punya hak. Gitu. Nah, istri juga punya hak. Gitu. Apa hak istri itu? Berarti hak istri kewajiban suami. Yang kata orang kita mah ya apa namanya? Ya, hak istri itu nafkah lahir, Batin. nafkah batin. Taati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada yang berhak untuk menerima hak-haknya. Kasihkan haknya. Hak Allah kasihkan. Hak diri kasihkan. Hak istri juga kasihkan. Itu nasihat penting dari Abu Darda itu. Dari Salman. Dari Salman tuh ya. Nasihat penting dari Salman itu. Kepada Abi Darda. Kepada Abu Darda. Itu. Berikan semua hak itu kepada yang berhaknya. Hak Allah, hak diri, hak istri, dan semua buat yang tiga ini. Hak anak, hak tetangga, hak teman, gitu kan. Berikan haknya. Nah, paatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada karo dari kalahu. Lalu dia Abu Darda datang kepada Nabi dan menceritakan hal itu kepadanya. Taqolan Nabi SAW, Nabi menjawab, Sodako Salmanu. Telah benar Salman itu. Nah, jadi ini pun bisa dipandang sebagai takrir ya. Iya, Jadi apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Salman kepada Abu Darda itu disetujui oleh setuju Nabi. Iya. Salam. Bahkan dikenal Salman itu adalah termasuk ulamanya sahabat. Dia cerdas. Iya. Itu. Termasuk Salmannya ada juga. Iya, Salman termasuk Salman itu. Karena Salman juga masuk Islamnya itu adalah ya dorongan pribadinya, mencari sendiri. Karena dia asalnya ya ayahnya seorang Majusi. Tapi di daerah itu ada orang Nasrani yang menyembah Allah itu. Nah, makanya kata dia nggak ngerti itu ibadah pada api itu. Akhirnya dia masuk Majusi, masuklah Nasrani. Nah, ketika pendetanya meninggal, ya ada perilaku yang kurang setuju pendeta itu. Hanya dia mencari pendeta yang lain. Kemudian pendeta itu juga meninggal, ya lalu cari pendeta yang lain. Nah, ketika pendeta itu ya sebelum meninggal nanya, kira-kira siapa yang bisa diikuti ya ajaran agama yang benar itu. Nah, lalu dia menceritakan nanti katanya akan hadir Nabi terakhir, dan kalau nggak salah sekarang itu adalah termasuk tahun diangkatnya Nabi terakhir, kata pendeta itu. Ya, jadi pengetahuan itu Iya, kan kita Injilnya ya. iya. Yang asli. Dia cari pas ketemu dengan Rasul, langsung ngomong Islam itu. Tidak ada ini dulu, ya, tidak menolak dulu, langsung masuk. Nah, masih berkenaan dengan Abu Darda, hadis lain dari Abu Darda langsung. Kata Abu Darda,
kuntu tajiron qabla ayyub asa Muhammadun. Sebenarnya aku ini seorang pengusaha sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Palamma bu Isa Muhammadun zawaltu tijarota wal ibadata. Ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka aku berusaha menggabungkan antara bisnis dengan ibadah. Palam yajtami'a. Dan ternyata urusan bisnis nggak bisa digabungkan dengan masalah ibadah. Itu pikiran-pikiran Abu Dardan. Fahutul ibadah tak, maka aku pengambil ibadah aja. Wa taraktu tijarata, dan aku tinggalkan bisnis. Ya, buat apa bisnis katanya itu ya? Ibadah aja, makanya sehari-hari di masjid aja. Kalau di rumah, ba'da isya sampai menjelang subuh, sholat terus. Kalau siang hari, saum terus. Gitu. Wa aqbaltu alal ibadah. Dan aku mengedepankan ibadah. Meninggalkan bisnis. Walau anna li dukanan ala babil masjidi. Seandainya aku punya toko di gerbang masjid, lakuntu akulu inilah usolli horijahu. Tentu aku akan berkata, aku tidak akan sholat di luar masjid. Wa inni lawik kasamtu arba'ina dinaron. Dan aku pun seandainya punya harta 40 dinar, la tasoddaqtu fisabilillah. Aku akan sodakohkan semuanya untuk di jalan Allah. Jadi menggambarkan sudah tidak ada hasrat lagi pada dunia. Padahal perlu makan juga. Ya itu. Makanya sikap Abu Darda ini oleh Salman dikritisi. Gitu. Ya, bahkan langsung dinasehati. Gitu. Nah, itu berkenaan dengan kesanggupan tadi ya, para sahabat, 3 sahabat itu. Yang satu menyebutkan, aku akan sholat malam terus-terusan. Aku akan saum setahun terus-terusan. Aku akan meninggalkan istri. Itu yang sudah menikah juga akan tinggalkan. Yang masih pemuda juga tidak akan menikah. Nah, pajak Rasul salam pakola. Nah, 3 kelompok itu datang pada Rasul. Lalu ceritakan tentang komitmennya. Ya, komitmen yang 3 tadi. Setelah Rasul dengar, Rasul memberikan komentar. Antumul lazina kultum kaza wa kada. Kalian telah ngomong itu, ini yang tadi. Ya. Telah ngomong, aku akan sholat malam terus-terusan. Aku akan saum terus-terusan. Aku tidak akan lagi mempedulikan istri dan tidak akan menikah. Amma wallahi inni la asyakum lillahi wa atqakum lahu. Adapun aku demi Allah katanya lebih takut kepada Allah dan lebih takwa kepada Allah daripada kamu. Jadi Rasul itu bukan dalam rangka menyampaikan kesombongan, bukan. Tapi sebagai pembelajaran. Aku saja yang lebih takut dan lebih takwa kepada Allah daripada kalian para sahabat. Lakinni asumu. Tapi aku kadang saum. Wa uftiru kadang buka. Tidak selamanya saum dan tidak selamanya buka. Wa usolli, aku pun sholat. Tapi tidak sepenuh malam itu sholat.
wa arkudu, aku juga tidur. Wa tajawwajun nisa, aku juga mempunyai istri. Bahkan 9 itu. Dan masing-masing istri tidak ada yang komplain. Karena tidak mendapatkan giliran, gak ada. Tidak ada seorang sahabat pun, tidak ada seorang istri pun, istri Rasul, yang komplain pada Rasul bahwa mereka tidak mendapatkan giliran dari Rasul. Maka pesannya di akhir, paman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka, yang benci pada kebiasaanku, pada sunnahku, maka tidak termasuk umatku, tidak bermasuk golonganku. Ini ada kalimat paman rogiba. Kalau rogibaan benci. Ya, ada Rogiba fi malah suka, cinta. Rogiba'alah juga cinta. Gitu. Jadi itu idiom gitu ya. Nah ini. Jadi pesan Rasul terakhir itu ya nggak boleh membenci sunnah Rasul. Ya, jadi semua sunnah Rasul kita ikuti. Gitu ya. Semua sunnah Rasul kita ikuti. Lain persoalan kalau memang ada dalam keadaan udur. Bahkan pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan sebagai indikator bahwa hamba benar-benar cinta kepada Allah itu adalah ngikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sebagai indikator bahwa dia telah taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul. Dalam ayat dalam surat An-Nisa itu, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang telah taat kepada Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Nah ini. Makanya tidak boleh memilah-milahkan. Ya ini memilah-milahkan. Kecuali sudah kita bahas ini kan. Ada perbuatan atau perkataan Rasul yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Hanya sebagai budaya, sebagai tradisi masyarakat ketika itu, maka itu tidak menjadi wajib. Ya tidak menjadi harus kita mengikutinya. Semacam model pakaian Rasul, pakai gamis ya. Ya, semacam nunggang unta. Gak sunat nunggang unta itu. Jangan dianggap ya pakai kendaraan unta itu sunnah. Nah, itu mah berkaitan dengan masalah jibiliyah itu. Ya. Dan kita bahas pada pertemuan yang lalu itu. Ya. Jadi dalam hal ini pesannya di akhir itu. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapapun yang tidak suka, yang membenci terhadap sunnah dan kebiasaan Rasul itu, kata Rasul, tidak tergolong kepada umat kami. Di sini nggak dijelaskan apakah kalau tidak melaksanakan sunnah dikatakan kafir. Tidak dijelaskan di sini. Hanya bagi seorang muslim itu harus memperhatikan sunnah. Ya, sunnah dalam arti ini adalah ajaran ya. Iya, sunnah dalam pengertian. Sunnah kebalikan dari wajib ya, atau ya, kebiasaan. Sunnah ya, sunnah itu kebalikan dari bid'ah gitu kan. Ya, nah itu. Jadi berpegang pada sunnah. Artinya semua perbuatan Rasul itu kita ikuti. Semua perkataan yang berkaitan dengan masalah anjuran dan perintah itu kita laksanakan. Nah itu. Ya. Ini kewajiban bagi kita. Lain persoalannya kalau ada udur.
yang dibenarkan oleh syar'i. Nah makanya bagi kita seorang muslim itu sebenarnya ya jangan terlalu menyepelekan pada sunnah. Ada orang yang nggak punya anggapan, ini mah sunnah ini, nggak apa-apa kita tinggalkan juga. Yang penting sholat wajib aja, yang penting saum wajib aja, gitu. Nah, orang yang seperti itu menyepelekan itu, ya itu orang yang ucapannya tidak benar. Ya, jangan menyepelekan pada sunnah itu. Nah, apalagi mengatakan bahwa ini malah sunnah ini. Itu, yang penting wajib aja. Gak boleh begitu. Termasuk rogibaan sunnati. Dia benci pada sunnah Rasul itu. Nah, itulah pesan dari hadis ini. Ya, pentingnya kita mengikuti sunnah Rasul itu. Gitu ya, jadi jangan terlalu mengutamakan dunia, mengabaikan ketaatan pada Allah dan Rasul, dan juga jangan terlalu mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasul, mengabaikan dunia. Nah ini seperti halnya ya koreksi Salman terhadap sikap Abu Darda itu. Nah itu barangkali ya berkenaan dengan hadis yang terungkap di dalam kitab Al-Hidayah fi Masailil Fiqhiyah. Ya baik, terima kasih atas uraiannya dari hadis yang barusan disampaikan. Jadi intinya kita di dalam beragama itu, kalau dalam hadis yang lain jangan ifrat dan jangan juga tafrid. Kalau ifrat itu artinya adalah gulu ya, berlebih-lebihan seperti tadi dia sepanjang malam sholat, kemudian istrinya yang juga sebetulnya punya hak ya abaikan, dan itu pun gak benar. Nah kayak gitu. Atau misalkan kita punya uang kemudian kita sodakohkan semuanya. Sodako memang itu perlu, tapi ketika dengan sodako itu mendolimi hak dari istri dan anak, nah itu pun gak benar juga. Nah, jadi intinya di dalam hadis yang lain, dalam beragama itu kita jangan ifrat dan juga jangan tafrid. Ifrat itu gulu berlebihan, kalau tafrid itu artinya asal. Ya kecuali ya kita punya gambaran akan memperoleh lagi. Iya. Semacam Abu Bakar itu, keluarkan semua. Karena Abu Bakar itu ya optimis. Besok hari kita akan punya lagi. Makanya untuk hari besok ada Allah dan Rasulnya. Artinya memang adalah punya peluang usaha akan memperolehnya itu. Itu tapi tidak berarti mendahului Allah dan Rasulnya, bukan. Tapi karena dia optimis, sudah ada. Kemudian dia juga berdoa, itu kan ya. Nah itu, jadi dalam hal ini sebenarnya tidak apa-apa, asal punya keoptimisan, ya bahkan punya gambaran bahwa besok kita akan dapat lagi. Tapi yang terpenting adalah apa yang menjadi kewajiban itu kan, misalkan menafkahi itu harus Iya, tentunya Abu Bakar juga tidak mengabaikan kewajiban menafkahinya, itu sudah terpenuhi. Bahkan dalam Al-Quran juga ketika yas'alunaka madza tunfikun Qulil fulil afa. Jadi infak itu adalah selebih dari keperluan. Taruhlah kita dalam sehari bati ya, laba dagang 100.000. Kemudian untuk anak istri misalkan 75.000. Nah, maka yang 25.000 itulah yang diinfakkan apa. Jadi jangan misalkan seperti ada ya yang karena saking ingin memotivasi orang bersodako sampai semuanya dikasihkan. Kamu punya apa? Ada gaji berapa? 15 juta. Mau nanti diganti. Infakkan semuanya. Nah kan ada juga yang kayak gitu. Ya, saya yakin Abu Bakar itu sudah menyisihkan untuk keperluan istrinya untuk hari itu. Itu kan ya seperti salah seorang sahabat
siapa itu ya, saya lupa lagi, yang diangkat jadi gubernur itu, ketika oleh Umar, di masa Khalifah Umar itu dikasih gajinya untuk sebulan itu, minta pada istrinya dihitung, berapa keperluan kamu dalam sebulan ini? Sekian katanya. Dikasihkanlah keperluan itu semuanya pada istrinya itu. Kemudian, nah sisanya dibagikan sama fakir miskin itu. Sehingga dia tidak memegang ya sedikit pun. Karena jatah untuk kepentingan keluarga sudah terpenuhi. Nah itulah. Yang penting ya. itunya ya. Jadi jangan mentang-mentang karena ingin kita gemar sodako, gemar ibadah, sementara kita melupakan kepada kewajiban termasuk hak tubuh kita untuk istirahat. Seperti itu. Ya baik ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu rupanya untuk kajian kita untuk saat ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada episode yang akan datang. Rupanya sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.